Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Firdaus Madinata dengan NIM 64240966. Di sini saya akan membuat video tentang uji kualitas data, yaitu ada dua. Yang pertama ada uji validitas dan yang kedua ada uji reliabilitas. Yang pertama uji validitas X1 terlebih dahulu. Pertama-tama caranya yaitu pilih kolom analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Untuk kolom variabelnya, karena di sini ingin mencari X1 terlebih dahulu, maka dimasukkan semua variabel X1.1 sampai X1.8 dan juga total dari X1-nya. Lalu perhatikan kolom correlation coefficientnya, pastikan bagian persennya sudah tercentang. Lalu kolom text of significance-nya pilih to tiled. Lalu pastikan flag significant correlation-nya sudah tercentang, lalu oke. Nah, disinilah keluar output dari X1.1 sampai X1.8. Bisa dilihat dari nilai sig2 tiled-nya, yaitu 0,000. Untuk X2-nya juga sama, dapat di bagian kanan, ujung kanan. X2-nya juga dari nilai sig2 tiled-nya itu 0,00 sampai X1.8-nya itu 0,00 juga. Dapat dikatakan valid atau tidaknya, yaitu maka X1 itu bisa dikatakan valid. Karena kenapa valid? Karena nilainya, jika nilainya lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan valid. Kenapa ini bisa dikatakan valid? Karena nilai dari seluruh variabel X1-nya itu yaitu 0,00. Nah, ternyata kan bisa lebih kecil dari 0,05. Nah, itulah bisa dikatakan valid. Yang kedua ada uji validitas X2-nya. Caranya juga sama, yaitu analyze, lalu correlation, lalu bivariate. Pilih kolom variabelnya, dimasukkan seluruh variabel X2.1 sampai X2.8 karena akan mencari untuk X2-nya. Terus perhatikan kolom correlation coefficient-nya, pastikan juga sudah tercentang bagian persen. Lalu kolom text of significance-nya pilih to tiled juga. Pastikan flag significant correlation-nya sudah tercentang, lalu oke. Nah, dapat di sini dilihat juga output-nya di bagian kanan, ujung kanan, dari nilai sig2 tiled X2.1 yaitu 0,000. Untuk X2.2-nya juga sama, 0,00 sampai X2.8-nya 0,00. Nah, ini juga dikatakan valid. Kenapa valid? Karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya uji validitas Y-nya. Caranya juga sama, kita balik ke data view, yaitu pilih kolom analyze, lalu correlation, lalu bivariate. Terus kolom variabelnya masukkan seluruh variabel Y1 sampai Y8 dan juga totalnya, karena kita mencari uji yang Y-nya. Perhatikan kolom correlation coefficient-nya centang bagian persen. Lalu kolom text of significance-nya pilih to tiled. Pastikan flag significant correlation-nya sudah tercentang juga, lalu oke. Nah, keluarlah di sini output dari Y1 sampai Y8, dapat dilihat di bagian kanan juga. Untuk nilai dari Y1-nya yaitu 0,00 juga, Y2-nya juga sama 0,00, Y3-nya 0,00 sampai Y8-nya 0,00. Ini juga dikatakan valid karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Berarti untuk uji validitas X1, X2, dan Y-nya itu semuanya valid karena nilainya di bawah lebih kecil dari 0,05. Nah, karena uji validitas sudah selesai, selanjutnya yaitu cara yang kedua, materi dari uji reliabilitas. Nah, untuk yang reliabilitas, pilih bagian analyze juga, kita mencari X1-nya juga. X1 terlebih dahulu. Pertama analyze, lalu karena tadi correlation, ini sekarang kita pilihnya scale. Terus lalu ke reliability analyze, terus masukkan per variabelnya dari X1 sampai X8 tanpa memasukkan totalnya juga. Nah, untuk modelnya itu pilih model alpha. Kenapa milih model alpha? Karena untuk melihat nilai Cronbach's alpha-nya. Nah, lalu oke. Nah, keluarlah di sini output dari X1-nya yaitu nilai Cronbach's alpha-nya. Lihat yang reliability statistik. Untuk nilai X1-nya yaitu 0,970.
Nah, ini dikatakan reliable. Kenapa dikatakan reliable? Karena nilai ini lebih besar dari 0,60. Maka untuk X1-nya reliable. Untuk cara yang keduanya, balik lagi ke data view, yaitu pilih kolom analyze, lalu scale, lalu reliabilities analyze, lalu masukkan per variabel. Nah, sekarang X2 berarti masukkan dari variabel X2.1 sampai X2.8 tanpa memasukkan totalnya juga. Nah, modelnya juga kita pilih model apa. Balik lagi, kenapa memilih model apa? Karena untuk melihat nilai Cronbach's alpha-nya. Nah, lalu kita pencet OK. Nah, di sini keluar output dari reliability statistik juga untuk nilai uji reliabilitas yang X2. Nah, di sini nilai Cronbach's alpha-nya 0,954, yaitu dikatakan bisa reliable karena nilainya juga lebih besar dari 0,60. Nah, selanjutnya kita cari uji yang Y-nya. Balik lagi ke data view. Nah, kita pilih lagi kolom analyze, lalu scale, lalu reliability analyze, lalu masukkan per variabel. Karena ini Y, kita masukkan variabel Y1 sampai Y8 tanpa memasukkan totalnya juga. Pilih juga model alpha karena untuk melihat nilai Cronbach's alpha-nya. Lalu OK. Nah, di sini keluarlah output reliability statistiknya juga. Lihat nilai yang Cronbach's alpha-nya, yaitu bisa dilihat nilai Cronbach's alpha dari Y yaitu 0,961. Nah, ini bisa dikatakan reliable juga karena nilainya lebih besar dari 0,60. Nah, bahwa dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dari X1 sampai Y untuk uji reliabilitas dikatakan reliable karena nilainya semua lebih besar dari 0,60. Itulah penjelasan dari saya tentang uji kualitas data dari validitas serta reliabilitas. Maka dari itu, terima kasih telah menjelaskan video ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.